Nanti sebentar Pak, karena saya belum bertanya. Nanti setelah It's a new day, and nothing's really quite going your way. You got bad news that's confusing. You got sad news that you're wounded. And it feels like the worst time. You're worried and scared and not fine. You feel unprepared with no signs. Well, it'll be alright, you just gotta fight. What about things happen to the best of us? It seems like they should be blessed. They just might be angels here as guests, teaching us to be our best. When everything breaks at the seams, and you feel like you're losing belief. di konten hari ini kita akan menyoroti soal seminar proposal yang kemarin diselenggarakan hari Jumat kemarin itu tanggal sebentar saya lihat dulu di sini. Oke. Tanggal 15 dari mahasiswa bernama Maria Meo, dan Maria atau Sin itu menulis soal pernikahan dini di kalangan remaja. Studi ya ini dia mengatakan bahwa ini merupakan gambaran dari penelitian kualitatif deskriptif. Tapi setelah saya lihat, saya baca, kemudian dia kemukakan, dia sampaikan, ini sebenarnya lebih tepat menggambarkan model dari penelitian kualitatif untuk pendekatan studi kasus. Berbeda dengan pendekatan deskriptif, sangat berbeda. Dan antara lain ya, di sesi pertama ini saya bagi karena seminar bahan atau materi dari seminar proposal Maria Meo pernikahan dini di kalangan remaja itu banyak hal yang harus dipetakan lebih lanjut. Yang pertama ini berkaitan, ini masuk juga ya, ini masuk juga sebagian. Jadi ini di sesi pertama ada banyak sekali yang harus kita selesaikan dalam kapasitas saya sebagai penguji dari materi yang disampaikan oleh Maria Meo. Yang pertama itu Maria Meo harus menyelesaikan atau diperhadapkan dengan perspektif usia. Perspektif usia seperti apa? Setidaknya di sini ada dua bagian kubu yang saling kait mengait. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara soal ukuran-ukuran, misalnya remaja, anak-anak, dewasa, dari setiap wilayah itu berbeda satu sama lain. Atau dalam bahasa ekologi sosial atau ilmu berkaitan dengan lingkungan hidup ini atau ekologi itu bukan hanya sekedar menggambarkan ekologi dalam kajian atau dalam perspektif ilmu pasti, tidak, tapi juga menyangkut sosial budaya di dalamnya, antara lain bahasa-bahasa atau istilah yang dikenal dengan segambar dengan kondisi atau gambaran alam. Jadi karakter sosial budaya itu mencirikan karakter dari habitat, atau habitat itu
sangat dipengaruhi oleh gambaran perilaku sosial budaya. Itu yang dipahami atau dianggap atau dipandang sebagai sekuen psikopen dalam pemikiran Sayogyo. Sayogyo ini bapak sosiologi pedesaan. Oke, jadi dua bagian ini memiliki keterkaitan satu sama lain, dan keterkaitannya itu pada psikologi dan biologi, berkaitan dengan perspektif usia. Kalau kita bicara soal usia dalam perspektif sosial budaya, tentu kita tahu bahwa ada ukuran-ukuran tertentu untuk seseorang menyimpulkan bahwa yang bersangkutan itu sudah remaja, bahwa yang bersangkutan itu sudah dewasa. Sebagai contoh, di beberapa wilayah mahasiswa itu masih dikategorikan sebagai atau kalangan, dia kalangan remaja, belum dewasa. Ada beberapa proses ini yang nampak di sosial budaya. Nanti silakan Maria tindak lanjuti lagi seperti apa sih perspektif usia berkaitan dengan paradigma atau ukuran dari sosial budaya. Kemudian yang berikut, ekonomi dan politik, atau politik di sini juga berkaitan dengan hukum. Nah, ini berbeda lagi. Seringkali kita melihat bahwa di suatu wilayah ada anak-anak kecil yang sudah membantu orang tuanya bekerja, dan kemudian kita menganggap itu bahwa ini melanggar ya bagian dari istilahnya komersialisasi anak-anak, ya dalam tanda kutip seperti itu. Tapi kita tidak tahu, mungkin perspektifnya ketika kita lihat itu berkaitan dengan ya ini dari sudut pandang ekonomi, maka akan muncul anomalinya seperti itu. Tapi dari sudut pandang ekonomi juga, maka mungkin saja ada standar tertentu yang memang ya wajar-wajar saja anak kecil itu kemudian banyak bekerja di perusahaan-perusahaan atau jadi buruh pabrik, dan mereka membantu perekonomian keluarga. Ya, mungkin ada paradigma tertentu. Kemudian dari sisi politik juga, misalnya kalau kita lihat usia pemilih itu 17 tahun. Kenapa sih dijadikan subjek yang sangat penting untuk melihat usia 17 tahun itu merupakan usia tertentu yang memiliki hak untuk memilih. Nah, ini secara politik, atau mungkin berkaitan dengan hukum. Misalnya ketika seseorang pelaku melakukan tindak kriminalitas, maka yang dijadikan juga itu dasar hukum untuk melihat mana sih usia yang memang itu bisa ditindak, atau dalam pengertian dimasukkan dalam proses pelembagaan pemasyarakatan. Nah, bagaimana kembali diedukasi melalui sebagai contoh, kalau kita bicara soal lembaga pemasyarakatan, berarti itu kita bicara soal penjara. Tapi penjara di sini bukan hanya sekedar tempat untuk menahan seseorang, tetapi itu bagian dari proses mengedukasi kembali orang-orang yang dinilai sudah menyimpang dan memang terbukti. Jadi lembaga pemasyarakatan, atau kemudian kita kenal dengan penjara, itu bukan hanya tempat untuk mengurung seseorang, tetapi memberikan edukasi. Dan tiap orang yang masuk di sana dalam pengertian pelaku berkaitan dengan usia itu tidak sembarang. Ada yang memang lembaga pemasyarakatan yang dikhususkan bagi anak-anak. Apa sih dasarnya? Dan bagaimana kalau seandainya dia sudah usia misalnya sudah masuk 17 tahun, itu akan diapakan, akan dikemanakan? Ini juga yang menentukan paradigma tersebut, yang menentukan apa sih yang akan diberlakukan. Nah,
dari dua. Jadi perlu saya tekankan di sini, politik di sini juga berkaitan dengan hukum. Politik ini ya soal kebijakan, kebijakan itu roh dari hukum itu sendiri. Kalau hukum itu kita bicara soal regulasi, kebijakan dalam pengertian kebijakan yang diterapkan. Oke, sampai di sini. Jadi ini ada garis miring politik, garis miring hukum. Seperti itu, ya, berkaitan dengan perspektif usia. Dan di tengah ini yang mengantarai dua kelompok yang berbeda. Tapi sih kalau dikatakan berbeda ya tidak juga. Ada sih, tapi perbedaannya kecil. Persamaannya juga itu ya ada. Jadi di tengah ini lain lagi perspektif usia dari psikologi dan juga menyangkut biologi yang menjadi acuan. Artinya ini kenapa di tengah? Karena dia bisa dijadikan referensi paradigma dari sosial budaya berkaitan dengan perspektif usia, ataupun paradigma dari ekonomi politik atau hukum berkaitan dengan perspektif usia. Jadi yang ketiga ini psikologi, biologi itu bisa mengendarai, bisa menjadi penengah. Dan secara umum untuk Maria Meo atau Sin, perspektif usia ini yang harus ditonjolkan pada latar belakang masalah penelitian. Karena kenapa? Karena kita kalau bicara soal di sini ada di sini ketika Maria Meo sudah terinspirasi, dapat dikatakan begitu. Kenapa saya katakan terinspirasi? Karena judul ini tidak belakangan ya, tidak muncul dengan begitu saja. Pernikahan dini, tiba-tiba Maria Meo berpikir pernikahan dini, tidak. Pasti dia membaca skripsi teman-teman di Visipol Universitas Kristen Tentena atau di internet atau di mana sajalah, sehingga kemudian dia terinspirasi untuk mengangkat pernikahan dini. Yang berikut ya bisa saja mungkin karena dia melihat situasi yang lagi menarik perhatiannya sebagai seorang mahasiswa, misalnya dia tinggal di tempat tertentu dan kebetulan jalan-jalan di tempat lain, dan mendengar pembicaraan di sekitar dia. Oh, di sini itu anak masih SMP kok sudah menikah, itu anak masih SMA kok sudah dinikahkan dan sebagainya. Entah karena berdasarkan kesepakatan yang memang istilahnya mengalir begitu aja, tidak ada terjadi kecelakaan dalam tanda kutip di usia-usia yang sangat rentan, atau pernikahan dini yang terjadi karena aspek atau faktor kecelakaan dalam tanda kutip. Ya, mungkin seperti itu, sehingga kemudian Maria Meo terinspirasi. Tapi kalau aspek yang kedua, saya pikir itu hanya 20 sampai 30% menginspirasi dia. Yang lebih banyak itu karena dia membaca referensi-referensi yang ada, sehingga kemudian dia memutuskan ini yang lebih gampang untuk saya angkat. Tapi Maria Meo harus dipegang. Dalam penelitian itu bukan soal yang gampang atau mudah, bukan. Atau cenderung kita melihat yang gampang atau mudah itu otomatis akan membantu kita. Itu keliru. Justru dalam penelitian yang gampang atau mudah itu merupakan hal yang sulit. Misalnya berkaitan dengan pernikahan dini, Maria Meo harus memperhatikan perspektif usia, dan ini harus ditampakkan dalam latar belakang masalah penelitian. Ini bagian yang sangat vital dan harus dimasukkan perspektif usia berkaitan dengan yang saya sampaikan ini, ya, entah itu paradigma sosial budaya
entah itu paradigma ekonomi, politik, atau hukum, entah itu paradigma yang bisa sebagai berfungsi sebagai perantara antara paradigma sosial budaya atau menjadi bagian dari paradigma sosial budaya dan atau menjadi bagian dari paradigma ekonomi, politik, atau hukum. Dan ya ini harus ditemukan, dan saya tidak menemukan itu di latar belakang masalah penelitian Maria Meo soal perspektif usia. Karena kita bicara banyak hal di sini. Yang pertama, pernikahan dini. Yang kedua, remaja. Nah, selain ini penting dalam latar belakang masalah penelitian, ini juga menjadi penting di tinjauan pustaka. Saya pikir untuk sesi pertama kali ini mungkin hanya sampai di situ, Maria Meo, dan saya berharap cepat meneliti, kemudian menyelesaikan setiap hal khusus untuk saya yang sudah saya berikan. Dan masukan-masukan itu bukan hanya berasal dari saya, tetapi dari orang lain yang memang memiliki kapasitas, yang memang tertarik, yang memang menaruh perhatian pada isu-isu penelitian sehubungan dengan pernikahan dini di kalangan remaja, dan mereka saya undang secara terbuka pada sesi Anda, Maria Meo, pernikahan dini di kalangan remaja. Maria Meo dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Kristen Tentena. Saya Adriani Tobondo mengucapkan banyak terima kasih, dan kita akan lanjutkan lagi untuk sesi kedua, baik itu Alfred Pongke ataupun menyangkut sesi kedua dari Maria Meo.